Terima kasih Bu Eni. Yang kami hormati Bapak Idi Wagede selaku Ketua Umum Makasih, Pak. Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia. Selamat pagi Pak Gede. Nggih, makasih Pak Yudi, matur nuwun, Pak, terima kasih. selamat pagi Pak. Pak Selamat pagi. Heri Suharmanto yang kami hormati. Selamat pagi Pak Heri. Pak Agus Salim, tadi saya mendengarkan ekspektasi dari Pak Agus Salim ya. Terima kasih sebelumnya kami ucapkan kepada PNPPPI yang telah mengundang kami untuk bisa brainstorming di hari Sabtu ini, Bapak Ibu. Ya, Kebetulan hari ini hari ulang tahun istri saya gitu, jadi tadi agak luar biasa. Selamat ulang tahun, Pak Yudi, Nyonya. Selamat ulang tahun Pak Yudi. Sehat-sehat. Semoga sehat jadi selalu. amin, makasih. Agak protes tadi kok Sabtu-Sabtu Zoom gitu, karena sudah Ya, keburu janji dengan Pak Heri ya, udah dari 2 minggu yang lalu ya Pak ya. siap. Jadi insya Allah kami tetap komit dengan janji untuk bisa Ya, berdiskusi dengan Bapak Ibu. terima kasih, Pak Saya Yudi. hari ini mungkin nanti kita lebih banyak brainstorming ya Bapak Ibu ya. Ya, Eee, Lebih banyak nanti bagaimana kita bisa diskusi soal kegelisahan Bapak Ibu, soal mungkin tadi unek-unek ya. ya, Apa sih ini kok peraturannya kok berubah-berubah terus gitu. Apa sih sebenarnya yang ingin dicapai ya, apa yang message dari Bapak Presiden yang ingin diaktualisasikan di dalam aturan-aturan yang ada gitu. Nanti coba kita diskusikan. Cuma, tadi saya setuju ya dengan Bu Eni ya, bagaimana, inti dari perubahan-perubahan ini itu seharusnya tetap, menjamin bagaimana pengembangan karir dari, pejabat fungsional. Karena dari hmm, aturan-aturan yang ya, ada selama ini kan kita inginnya, bisa mendiferensiasi ya, mana perencana yang berkualitas, perencana yang berkinerja, dengan perencana yang tidak berkinerja, ya. Jadi, Dupak selama ini ya, bagaimana kita, menghitung ya tadi 0,0, sebenarnya tujuannya kan mendiferensiasi satu pejabat fungsional dengan pejabat fungsional yang lainnya. Mana pejabat fungsional yang produktif dan mana pejabat fungsional yang kurang produktif. Kalau pejabat fungsional yang produktif seharusnya karirnya lebih cepat, ya, naik pangkatnya lebih cepat, naik jenjangnya lebih cepat, seperti itu. Nah, itu prinsip yang harusnya akan tetap dijaga apapun aturan yang nanti akan ada gitu. Nah, untuk itu maka Eee, kata kuncinya adalah bagaimana kita mendiferensiasi, satu pegawai dengan pegawai lainnya. Ya, kalau dulu kata kuncinya itu produktif, kalau sekarang kata kuncinya adalah berkinerja. Nah, hmm. seperti apa kinerja yang diharapkan ya, kami akan, jelaskan coba satu persatu. Jadi, backbone dari, transformasi, eee pengelolaan, jabatan fungsional itu adalah, kinerja dari pejabat fungsional itu, ya. Jadi di tahun 2022 kita, menerbitkan Permenpan 6, tentang pengelolaan kinerja pegawai ASN. Kita gabungkan dulu Permenpan 8 untuk manajemen PNS dengan manajemen P3K khusus untuk pengelolaan kinerja. Nah, harapannya sebenarnya kita ingin bagaimana, dengan berubahnya atau bertransformasinya organisasi kita sekarang menjadi semakin agile ya, itu diharapkan kita nantinya ini bisa bekerja juga secara lebih fluid, lebih agile. Dan itu sebenarnya pejabat fungsional sudah nggak kaget dengan organisasi yang agile ini, gitu. Karena dengan, modal, kegiatan tugas jabatannya dimanapun pejabat fungsional itu, ya, maka yang bersangkutan dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan, unit kerja tempat dia berada, gitu. Nah, ini transformasi yang kita harapkan. Jadi, pejabat fungsional itu bisa bekerja di, lintas tim,
lintas unit, bahkan lintas instansi sesuai penugasan dari pimpinan unit kerjanya. Intinya kita bisa bekerja secara individual, kita bisa bekerja juga di dalam tim, ya. Nature yang membedakan pejabat fungsional dengan pejabat lainnya adalah pejabat fungsional nature-nya adalah individual contributor, gitu. Jadi yang ditonjolkan adalah keterampilan dan keahliannya, ya. Tapi bukan tidak mungkin pejabat fungsional juga mendapatkan ekspektasi yang lain yang akan membuat pejabat fungsional itu adaptif, lebih cepat lagi belajar, gitu. Mungkin keterampilan yang ada saat ini, keahlian saat ini, ke depannya itu akan di-expand dengan keahlian-keahlian yang lainnya. Untuk itu, konsep yang dibangun adalah bagaimana nantinya pejabat fungsional itu dapat berpindah antar jabat fungsional di dalam satu rumpun atau klasifikasi jabatan fungsional ataupun lintas rumpun, ya. Kalau yang terjadi sekarang adalah kita super rigid, ya. Jadi untuk pindah antar jabatan fungsional saja itu sangat rumit, ya, sehingga banyak pejabat fungsional yang merasa saya di unit saya itu banyak output-output saya yang tidak terkait dengan butir kegiatan saya, tapi output saya itu masih sesuai dengan keahlian saya sebenarnya. Nah, karena keterbatasan butir kegiatan itu, maka banyak pejabat fungsional yang walaupun sudah berkinerja, ya, sudah berkontribusi kepada unitnya, kepada pimpinan unit kerjanya, namun tidak bisa memperoleh angka kredit. Itu sebenarnya yang ingin kita transformasi, bagaimana pejabat fungsional itu bisa solid di dalam timnya, bisa solid di dalam unit kerjanya, ya. Kalau yang bersangkutan berkinerja, ya, maka angka kredit itu sudah menjadi jaminan untuk diperoleh yang bersangkutan, gitu. Jadi, transformasi ini, sekali lagi tetap menjaga kepastian dari, pengembangan karir, pejabat fungsional. Ini transformasi pengelolaan kinerja. Nah, saya akan jelaskan 5 prinsip pengelolaan kinerja pegawai. Ini berlaku baik untuk JPT, JA, dan JF, ya. Jadi, transformasi yang kita harapkan ke depan, kita akan memiliki, kalau bahasa sekarang SKP, ya, Pak, ya. SKP yang tidak hanya sebagai instrumen untuk menilai kinerja, tapi SKP diharapkan itu bisa menjadi instrumen untuk mengembangkan kinerja pegawai. Jadi, yang dituliskan di SKP itu kalau kemarin tidak hanya butir-butir kegiatannya saja, ya, atau tugas jabatannya. Itu mungkin yang kita kenal dulu di DP3 atau di Permenpan 8 2021. Jadi kami bisa bilang bahwa SKP saat ini berbeda dengan DP3 ataupun dengan SKP-SKP yang sebelumnya kita kenal, ya. Kalau SKP sebelumnya kita pindahkan butir kegiatan ke dalam SKP, gitu, ya. Jadi kalau di luar butir kegiatan itu berarti tidak bisa mendapatkan angka kredit, ya. Nah, kalau di tugas jabatan, ya, kita hanya memindahkan tugas-tugas jabatan ke dalam SKP, ya. Kita tidak berbicara sama sekali bagaimana strategi, ya, atau ekspektasi dari seorang pimpinan unit kerja untuk mencapai kinerja unit ini, ya. Padahal tadi di awal kita sepakat bahwa pejabat fungsional itu bekerja di dalam satu unit kerja. Pasti ada pimpinannya, pasti ada sasaran kinerja unit yang akan dicapai bersama-sama. Seperti itu. Nah, untuk itu prinsip yang kedua, pengelolaan kinerja itu fokus untuk memenuhi ekspektasi kinerja. Fokus ekspektasi kinerja itu disampaikan oleh pimpinan, sehingga di sini tertulis ekspektasi pimpinan. Tapi sebenarnya ini adalah ekspektasi kinerja yang disampaikan oleh pimpinan melalui dialog kinerja, gitu. Jadi, sesuai PP 11 dan PP 17, setiap pejabat fungsional itu berkedudukan atau attached bisa di bawah eselon 4
eselon 3, eselon 2, atau JPT madya, paling tinggi di JPT madya. Jadi ketika kita attach ke pimpinan-pimpinan unit kerja itu atau satuan organisasi itu, maka kita fokus kepada apa sebenarnya yang ingin dicapai di unit kerja tempat kita berada. Sehingga prinsip yang keempat itu adalah kinerja pejabat fungsional harus mendukung keberhasilan kinerja organisasi. Ya. Jadi prinsip 1, 2, 3, 4 ini saling terkait satu sama lainnya. Ya, kita tidak hanya misalnya nanti diskusinya itu tidak lagi ke depannya ya, Pak, ekspektasi yang Bapak sampaikan itu ya eh, tidak ada di butir kegiatan saya. Nah, eh, kalau itu saya laksanakan, kemungkinan saya tidak dapat angka kredit. Nah, diskusi yang kedua yang nantinya juga tidak akan terjadi mudah-mudahan ya, eh, tidak lagi berdiskusi nanti soal eh, apa ekspektasi yang disampaikan pimpinan itu angka kreditnya kecil. Pak, kalau saya lakukan itu angka kreditnya lebih kecil. Ya, kenapa saya lakukan ini saja? Nah, disinilah sebenarnya yang ingin digarisbawahi adalah tujuan dari transformasi ini adalah membuat seluruh pegawai itu fokus kepada apa yang ingin dicapai di unit kerjanya masing-masing. Gitu. Jadi tidak lagi nanti pegawai atau pimpinan itu merasa kehilangan pejabat fungsionalnya karena alih-alih fokus ke kinerja organisasi, pejabat fungsional fokus kepada output-output dari butir kegiatannya. Nah, ini yang kemudian kita transformasi. Memang kondisi saat ini ya tidak semua misalnya ya pejabat fungsional itu bekerja sendiri lepas dari pimpinannya. Saya yakin kalau fungsional perencana karena outputnya memang ditunggu di unit kerjanya dan itu terkait dengan siklus perencanaan kegiatan ya di dalam satu unit kerja yang sudah sangat sudah sangat detail ya ininya timeline-nya ya saya kira masih sesuai gitu ya. Nah, cuma kita tidak berbicara pejabat fungsional itu hanya pejabat fungsional perencana. Ada ratusan pejabat fungsional lainnya yang pelaksanaan kegiatannya itu tidak seajak dari pejabat fungsional perencana. Ini yang kemudian kita transformasi. Supaya apa? Supaya sekali lagi konsolidasi pegawai di dalam satu unit kerja itu utuh untuk mendukung kinerja organisasi atau kinerja unit kerjanya. Nah, prinsip yang terakhir, kinerja itu tidak hanya hasil kerja, ya. Kinerja itu ada perilaku yang sudah ditetapkan yaitu core value berakhlak. Nah, ini yang kemudian membedakan dari penilaian-penilaian kinerja kita sebelumnya. Ya, kalau dulu perilaku itu tidak dijabarkan secara detail ya. Kalau sekarang kinerja itu sudah kita jabarkan secara detail di panduan perilakunya. Dan dengan adanya penilaian hasil kerja dan penilaian perilaku, ya sebenarnya kita sudah menghilangkan dualisme penilaian kinerja pegawai fungsional atau pejabat fungsional yang satu berdasarkan Dupak, kemudian yang kedua berdasarkan SKP. Ya. Karena apa? Karena di Dupak itu tidak ada perilaku. Ya, sehingga eh, yang disulitkan ya, yang diribetkan itu selama ini ya pejabat fungsional harus memiliki dua dokumen itu. Dokumen PAK, penetapan angka kredit, dan dokumen penilaian SKP. Ya. Ini yang kemudian kita sederhanakan. Nah, tadi Pak Gede sempat menyinggung soal bagaimana pejabat fungsional nantinya tidak lagi fokus kepada pemenuhan administrasi, ya. Nah, sebenarnya yang kami maksud itu adalah sebentar.
Jadi ketika kita output-output yang selama ini yang kita hasilkan itu output yang akan diusulkan ke dalam Dupak, ya. Dan output itu kalau kami, lihat ya dari beberapa, jabatan fungsional, itu masih dibutuhkan, apa ya, output-output pendukung lainnya, seperti penugasan ya, kemudian formatnya harus disesuaikan dengan format, yang untuk, pengusulan Dupaknya, sehingga itu membuat pejabat fungsional menjadi, burnout ya, yang bersangkutan sudah menghasilkan output, output-nya sudah dipakai ya, di unitnya, tapi juga harus melampirkan, berbagai dokumen administrasi pendukung lainnya. Itu juga yang ingin, kita, transformasi. Jadi, ini tindak lanjut dari amanat Bapak Presiden bahwa reformasi birokrasi itu bukan hanya tumpukan, kertas atau tumpukan administrasi, seperti itu. Nah, tadi di awal saya menyampaikan bahwa kita ingin ada konsolidasi untuk pencapaian kinerja unit kerja. Ya, jadi bagaimana, SKP Bapak Ibu ya selaku JF ya, itu diperoleh nanti melalui dialog kinerja dengan JPT-nya ya, atau dengan pejabat, eee eee, apa, pejabat, pengawas atau pejabat administrator kalau masih ada ya. Nah, itu diskusinya melalui dialog kinerja. Apa yang didiskusikan? Yang didiskusikan adalah bagaimana strategi untuk pencapaian, kinerja di unitnya masing-masing, ya. Strategi itu bisa berupa rencana aksi, bisa berupa inisiatif strategis, ya. Apa output-output yang harus dihasilkan orang per orang, output itu bisa dikerjakan sendiri selaku individual contributor, atau output itu bisa dikerjakan bersama-sama di dalam satu tim. Jadi intinya, harus ada kesepakatan dulu apa saja, output-output yang akan dihasilkan atau layanan-layanan apa yang akan dikelola oleh pegawai yang ada di satu unit kerja, termasuk, fungsional perencana di dalamnya, seperti itu. Nah, eee, kami sebenarnya menyajikan berbagai contoh ya di Permenpan 6 2022 terkait dari bagaimana untuk penyelarasan kinerja ya dari, pimpinan unit kerja sampai ke pegawai ya, baik yang masih ada struktur eselon di bawah eselon 2 maupun yang tidak ada lagi struktur di bawah eselon 2. Ini contoh-contohnya ya, jadi, JF itu bisa bekerja dalam tim, ya, bisa menjadi ketua tim untuk satu output, namun di output lainnya yang bersangkutan bisa menjadi anggota tim, gitu. Jadi tidak aja kalau ketua tim terus, ya, dan ini diaturnya sebenarnya di Permenpan 7 tahun, 2022, ya, tentang sistem kerja kita yang baru. Nah, dari hasil, pembagian peran inilah yang nanti akan masuk ke dalam SKP dari, Bapak Ibu. Jadi, perencanaan kinerja ini itu tidak terlepas dari apa dialog kinerja Bapak Ibu dengan pimpinan yang masing-masing, ya. Nah, setelah mendapatkan ekspektasi hasil kerja, ya, Bapak Ibu juga, bisa mendapatkan ekspektasi khusus dari pimpinan terkait dengan perilaku. Ya, misalnya ada Bapak Ibu yang, selama ini misalnya ya, misalnya angin-anginan gitu, kadang ada, kadang nggak ada gitu ya, kadang koordinasinya susah banget gitu ya, sehingga pekerjaan yang sudah diberikan akhirnya dialihkan ke temennya atau ke, pegawai yang lain. Nah, yang bersangkutan dalam hal ini dapat, bisa mendapatkan ekspektasi khusus dari pimpinan atau leader-nya. Misalnya, tolong, lebih dapat diandalkan lagi, jangan eee jangan sulit untuk, berkomunikasi gitu. Nah, itu bisa dituliskan secara lugas seperti itu di SKP dari, pejabat fungsional. Atau misalnya ada pejabat fungsional yang, eee, learning agility-nya bagus ya.
Jadi dia selalu ingin belajar, tapi hasil dari belajarnya itu ternyata nggak nyambung dengan apa output yang diharapkan kepada yang bersangkutan misalnya, ya. Dan output itu memang ditunggu untuk, mendukung kinerja organisasinya. Jadi ini juga bisa diberikan ekspektasi kepada yang bersangkutan. Misalnya, ke depan agar lebih, nyambung antara, substansi, pelatihannya dengan apa yang dikerjakan di kantor, seperti itu. Ya, jadi ini, sifatnya ini sangat, personalize ya, antara pimpinan dengan pegawainya. Jadi pimpinan yang tahu ekspektasi terhadap hasil kerja pegawai, berikut, perilaku yang diharapkan dari, pegawainya. Ini semuanya bisa diberikan ekspektasi-ekspektasi khusus kepada pegawai, ya. Tinggal nanti pimpinannya melihat apa panduan-panduan perilaku yang sekiranya perlu dipenuhi oleh, pegawai yang bersangkutan. Nah, setelah kita tahu apa hasil dari, ekspektasi terhadap hasil kerja dan perilaku, pegawai atau pejabat fungsional itu bisa, mendiskusikan apa dukungan sumber daya yang dibutuhkan, ya. Dukungannya bisa berupa sumber daya manusia. Misalnya ketika mendapatkan satu output, misalnya penyusunan, apa, Renja Renja tahun 2024 ya, satu perencana yang bersangkutan, bisa nyusun sendiri, ya. Namun, dibutuhkan berapa kali forum meeting dengan, stakeholder terkait. Untuk itu yang bersangkutan bisa, meminta dukungan anggaran kegiatan. Atau misalnya kalau output-nya lebih berat, misalnya, menyusun misalnya, RPJMD tematik misalnya, karena ada apa, transisi untuk, kepala daerah, pilkada baru, maka harus disusun, misalnya RPJMD tematik. Nah, ini mungkin berat ya. Jadi, perencana di, daerah perlu, apa, didukung oleh tim misalnya. Nah, ini bisa disampaikan oleh yang bersangkutan kepada, pimpinannya. Tim itu nanti akan bisa di, lintas unit ya, atau bahkan di lintas Pemda misalnya, karena ada benchmark-benchmark di dalamnya. Nah, ini nanti akan dibantu oleh pimpinannya. Nah, di sini juga ada panduan ya, guidelines ya. Jadi guidelines ini bisa jadi guidelines perilaku ataupun guidelines dalam misalnya, standar penyusunan RPJMD misalnya, ya. Jadi nanti ketika pimpinan memberikan ekspektasi, ya, misalnya diberikan standar, ini nanti RPJMD standarnya seperti ini ya. Karena apa? Karena berbagai dokumen itu kan sebenarnya sudah ada outline-nya, sudah ada standarnya, tapi bisa diberikan yang namanya, ekspektasi terhadap output tersebut yang tadi sebelumnya saya sudah jelaskan. Kemudian ada skema pertanggungjawaban ya. Di dalam diskusi kinerja itu juga bisa disampaikan, kapan, reporting kepada pimpinan ya, kapan progres itu akan di-update dan kapan dialog kinerja itu akan dilakukan. Misalnya 2 kali seminggu atau 2 minggu sekali, nah itu disepakati di awal. Berikut konsekuensinya. Ya, misalnya kalau beberapa kali miss, dari jadwal, ya bisa jadi output itu akan dialihkan ke orang lain, ya. Nah, ini semuanya, didiskusikan dengan, pegawai atau dengan antara pimpinan pegawai atau pegawai dengan pimpinannya. Nah, kemudian pemberian umpan balik ya, pemberian umpan balik itu, didasarkan pada realisasi dan data dukung. Ini sebenarnya untuk menjawab tadi kekhawatiran Bapak Ibu ya, waduh nanti ini, subjektif sekali dong ya, nanti akan kita balik lagi ke DP3 yang lama ya, kita akan balik ke penilaian subjektivitas atasan. Nah, saya tekankan lagi di sini bahwa, eee, penilaian SKP itu harus ada data dukungnya, gitu ya. Jadi
Kalau dulu kita kenal SKP itu sekali setahun ya, ke depan SKP itu fluid sepanjang tahun ya. Jadi perencanaan kinerja itu bisa berjalan di sepanjang tahun. Jadi SKP kalau ada sistem di misalnya di Bapak Ibu, itu sesungguhnya tidak boleh dikunci. Karena apa? Karena output itu nanti akan bertambah terus, ekspektasi pimpinan akan bisa bertambah terus di situ. Dan ini harus didukung dengan realisasi atau data dukungnya, supaya bisa diberikan umpan balik. Jadi kalau Bapak Ibu sudah diberikan ekspektasi, tidak ada realisasi, bagaimana nanti caranya akan diberikan umpan balik gitu. Kalau umpan baliknya tidak ada, bagaimana nanti akan diputuskan predikat kinerja Bapak Ibu? Ya sudah tentu kalau seperti ini ya Bapak Ibu termasuk pegawai yang predikatnya bisa di bawah predikat baik gitu. Entah cukup atau bahkan kurang atau sangat kurang gitu. Jadi realisasi data dukung ini menjadi kata kunci di sini. Apakah Bapak Ibu deliver atau tidak ya. Kalau dulu Bapak Ibu mengumpulkan output untuk diajukan ke Dupak, nah sekarang Bapak Ibu menghasilkan output untuk kemudian diminta umpan balik kepada pimpinannya. Pak, ini udah selesai, tolong diperiksa apa umpan balik Bapak. Ya, umpan balik itu tidak rumit, ya, tidak harus dengan narasi, cukup dengan jempol kalau pimpinan happy dan outputnya bisa dipakai, atau jempol turun, atau muka datar misalnya. Cukup seperti itu. Nah, inilah yang nanti akan dibawa ke misalnya evaluasi kinerja triwulan. Ya. Jadi nanti kita siklusnya itu adalah siklus pendek sebenarnya. Jadi, pegawai itu nanti akan memiliki 4 rapot kecil dan 1 rapot besar, ya. Nah, dulu DP3 tidak seperti ini. Dulu DP3 atau SKP yang lalu-lalu, kita dibuat terkaget-kaget di akhir tahun ketika kita mendapatkan predikat kinerja cukup misalnya, atau kurang misalnya. Wah, di situ pegawai akan komplain kan, "Wah, ini semena-mena nih pimpinan." Nah, dengan pengaturan yang baru ini, Bapak Ibu, di setiap 3 bulan nanti kita akan memiliki rapot, ya. Di setiap 3 bulan kita akan memiliki rapot. Nah, misalnya di triwulan pertama ini, ya, di minggu pertama, eee, Mei, oh maaf, April, di minggu pertama April nanti akan keluar predikat kinerja triwulan 1 ini, ya. Ini sekarang masih Februari. Nah, mumpung masih Februari, tolong Bapak Ibu cek atau, mulai menuliskan di, SKP-nya apa saja ekspektasi-ekspektasi atau penugasan dari pimpinannya. Atau kalaupun belum ada penugasan dari pimpinan, Bapak Ibu bisa mengusulkan, ya. Nah, nanti Bapak Ibu akan lakukan klarifikasi ekspektasi. Nah, dari klarifikasi ekspektasi itu, ya, Bapak Ibu paham apa yang harusnya dihasilkan, ekspektasi pimpinan seperti apa, kapan itu harus diselesaikan, Bapak Ibu laksanakan atau deliver itu dan minta umpan balik. Begitu terus di dalam satu periode kecil ini, ya. Nah, tiap 3 bulan akan ada predikat kinerja Bapak Ibu. Predikat kinerja itu berarti dari hasil kerja dan dari perilaku. Ya. Bisa jadi di triwulan pertama ini hasil kerja Bapak Ibu masih belum sesuai ekspektasi sehingga Bapak Ibu mendapatkan predikat kinerja butuh perbaikan. Inilah yang nanti akan Bapak Ibu perbaiki di periode keduanya. Pimpinan akan melihat Bapak Ibu improve tidak di periode keduanya. Begitu juga dengan perilaku. Ya, apakah perilakunya tidak improve atau kemudian improve di periode kedua. Ya, jadi, eee, siklus ini sebenarnya untuk menjaga, pimpinan untuk tidak semena-mena terhadap pegawainya, ya. Dan pegawai ketika tidak happy dengan keputusan pimpinannya, predikat kinerjanya, yang bersangkutan bisa mengajukan banding ke pimpinan, pejabat penilainya, ya, seperti itu. Jadi di sini upaya banding ini tetap dibuka, penyampaian keberatan tetap dibuka, namun keputusan atasan dari pejabat penilai itu nanti bersifat inkrah atau tetap, atau final, seperti itu, ya. Nah, ini tolong Bapak Ibu ikuti, siklus ini,
sehingga di akhir tahun Bapak Ibu tidak kaget dengan predikat yang nanti akan diperoleh, yang kemudian nanti akan dikonversikan menjadi angka kredit. Dan sebagai catatan, untuk konversi angka kredit berdasarkan predikat kinerja, ini nantinya bisa dilakukan berdasarkan predikat kinerja periodik, ya, 3 bulanan atau 6 bulanan. Tapi diskusi terakhir waktu nyusun Permenpan, apa ya, itu nanti akan dilakukan dengan metode proporsional, ya, dan ini nanti akan diatur lebih lanjut di peraturan kepala BKN. Seperti itu. Jadi Permenpan 1 2023 itu akan ada beberapa ketentuan lebih lanjut yang diatur di peraturan kepala BKN. Salah satunya terkait dengan konversi predikat kinerja ke dalam angka kredit. Ya, termasuk penyesuaian angka kredit kumulatif di setiap jabatan fungsional supaya menyesuaikan dengan peraturan Menpan 1 2023 ini. Ya, jadi ini Bapak Ibu kalau misalnya ada pertanyaan, waduh nanti subjektif sekali dong Pak. Ya, bisa jadi subjektif dan inilah fungsi dari klarifikasi ekspektasi. Ya, jadi kalau kita dapat penugasan terus tidak kita klarifikasi dan pada saat kita deliver itu tidak sesuai dengan ekspektasi sebelumnya, pimpinan tidak bisa disalahkan. Gitu. Karena kalau Bapak Ibu tidak klarifikasi ekspektasi, berarti dalam pemahaman pimpinan Bapak Ibu sudah paham tugas yang diberikan. Nah, untuk itu penting ya Bapak Ibu untuk melakukan klarifikasi ekspektasi. Di sinilah sebenarnya objektivitas itu bisa kita kita jaga. Kemudian ketika kita sudah mendapatkan ekspektasi, kita sudah deliver ya, kemudian kita sudah apa akan dinilai atau akan dievaluasi predikat kinerja kita, maka kita akan melakukan yang namanya distribusi predikat kinerja. Ini ketentuan yang sangat membedakan dengan DP3 ya atau dengan SKP-SKP sebelumnya. Kalau dulu SKP-SKP sebelumnya kita nyusun SKP sendiri, kita nilai sendiri ya, baru kita ajukan ke pimpinan, nanti pimpinan akan melakukan rekalibrasi. Ya, ini nilainya di atas saya nih, tolong kurangin misalnya gitu ya. Atau pimpinan kemudian akan melakukan apa ya, adjustment dari nilai kinerjanya. Nah, ke depan kita tidak melakukan itu lagi karena kita tidak menggunakan angka-angka, kita tidak menggunakan nilai-nilai. Ya, yang kita gunakan adalah distribusi predikat kinerja pegawai di dalam satu instansi yang diturunkan ke unit-unit kerjanya. Nah, ini adalah amanat pasal 41 ayat 7 PP 30 2019. Ya, jadi distribusi predikat kinerja itu dilakukan di semua pegawai dalam satu unit kerja. Jadi kita nanti tidak langsung menetapkan predikat kinerja pegawai, tapi kita lihat dulu apa predikat kinerja unit kerja kita. Setelah itu kita tetapkan pola distribusinya, baru kita tetapkan predikat kinerja pegawai. Intinya, ketika kinerja kita kalah, maka sebagian besar pegawai juga kalah. Tapi dimungkinkan ada pegawai-pegawai yang bisa predikatnya baik atau sangat baik. Nah, di saat unit kerja kita menang, maka sebagian besar pegawai kita juga menang. Tapi dimungkinkan ada pegawai yang masih butuh perbaikan. Intinya seperti itu. Sehingga predikat kinerja pegawai nanti akan terkait juga dengan predikat kinerja unit kerja. Nah, jadi pimpinan tidak langsung melihat hasil kerja dan perilaku Bapak Ibu, tapi pimpinan nanti akan melihat dulu pola distribusi pegawai. Berapa pegawai yang bisa saya berikan predikat sangat baik? Berapa pegawai yang bisa saya berikan predikat baik? Berapa pegawai yang harus saya berikan predikat cukup? Dan seterusnya ke bawah. Kalau ke kanan itu prinsipnya maksimal, pegawai bisa memperoleh predikat itu.
Kalau ke kiri itu berarti butuh perbaikan, ya kurang, sangat kurang. Itu prinsipnya adalah minimal. Seperti itu. Nah, ini jadi karena kita punya dua rapot ya, kita punya dua predikat, ada predikat yang periodik, ada predikat yang tahunan. Nah, untuk predikat yang periodik, ini panduannya sudah kami keluarkan SE Menpan RB nomor 3 tahun 2023 ya, tentang panduan penetapan predikat kinerja pegawai. Nah, di dalam SE tersebut ya kita mengatur bagaimana panduan untuk penilaian kinerja periodik organisasi. Ini bisa menggunakan milestone, trajektori target, ya. Nanti kemudian kita tetapkan pola distribusinya, baru kita tetapkan predikat kinerja pegawai. Nah, ini ukuran-ukurannya. Yang istimewa itu bagaimana? Istimewa itu apabila rencana aksi atau target periodik, trajektori target yang dicapai satuan organisasi melampaui ekspektasi atau target yang telah disepakati oleh pimpinan. Ini istimewa. Berikutnya yang lainnya. Nah, disclaimer bahwa SE ini hanya menjadi panduan. Apabila Bapak Ibu punya panduan untuk sudah memiliki panduan penetapan kinerja organisasi periodik dan tahunan, silakan itu dipakai. Ya, yang penting nanti disampaikan apa dasar pengaturannya, apakah melalui peraturan kepala daerah atau melalui keputusan kepala daerah. Nah, ini untuk yang kinerja tahunan. Kalau kinerja tahunan kita menggunakan sumbu hasil itu PK, sumbu X-nya itu proses. Lagi-lagi, setelah itu baru kita tetapkan pola distribusi dan kita tetapkan predikat kinerja pegawai. Nah, ini panduan untuk penetapan kriteria di komponen hasil di atas ekspektasi itu apabila seluruh PK tercapai dan realisasi ekspektasi kinerja umumnya mendapatkan respon positif. Kalau dari komponen proses, kalau di atas ekspektasi itu berarti ada upaya terhadap perubahan proses atau inovasi yang akan berdampak pada peningkatan hasil kerja secara radikal. Ini ada kata kuncinya akan, artinya dipercayai bahwa ini akan meningkatkan hasil kerja secara radikal ke depan. Nah, lagi-lagi, apabila Bapak Ibu sudah memiliki panduan penilaian kinerja organisasi di instansi masing-masing, silakan itu tetap digunakan. Ini hanya opsi yang bisa Bapak Ibu gunakan jika belum memiliki penetapan predikat kinerja, panduan penetapan predikat kinerja. Nah, nantinya hasil kerja unit ya itu akan menjadi hasil kerja pimpinan. Ya, jadi sebenarnya pimpinan itu ya dari hasil kerja unit itu yang bersangkutan sudah memiliki hasil kerja dari sumbu Y-nya. Hasil kerjanya sudah ada. Sumbu Y, sebentar. Ya, hasil kerjanya ini berarti diperoleh dari predikat kinerja unitnya. Nah, tinggal nanti yang bersangkutan akan dinilai perilaku kerjanya oleh pimpinan yang lebih tinggi atau pejabat penilai kinerjanya. Jadi misalnya bisa terjadi misalnya predikat kinerja unit saya baik atau sangat atau istimewa, tapi karena perilaku saya tidak sesuai dengan core value berakhlak, maka predikat kinerja saya bisa jadi kurang seperti itu. Nah, ini untuk distribusi pada unit organisasi pasca penundaan birokrasi. Jadi ada misalnya ada dulunya ada 3 kabak, ya, 2-nya kemudian dialihkan ke jabatan fungsional, yang 1 tidak. Nah, oleh sebab itu pola distribusinya nanti ditarik ke atas ke bironya. Tapi yang bersangkutan kabak ini tetap menjadi pejabat penilai kinerja. Hanya nanti pegawai misalnya dia memiliki 7 pegawai, berapa pegawai yang
boleh predikatnya baik atau sangat baik, itu nanti tergantung pola distribusi dari biro. Jadi yang bersangkutan unitnya tidak boleh punya pola distribusi sendiri, harus ditarik ke atas. Kecuali kalau 3 kabak ini masih utuh, maka bagian-bagian ini bisa membentuk pola distribusinya sendiri. Nah, ini guiding untuk predikat kinerja pegawai. Jadi apabila unitnya istimewa, predikat unitnya istimewa, maka maksimal 70% pegawai di unit tersebut itu dapat memiliki predikat sangat baik. Sisanya yang 30% bisa didistribusikan ke kiri. Baik, butuh perbaikan, kurang, atau sangat kurang. Tergantung dari apa hasil kerja dan perilaku selama ini. Kalau baik, kalau predikat unitnya baik, maka maksimal 70% predikat pegawai juga baik. Dimungkinkan ada yang sangat baik, namun harus ada pegawai yang predikatnya itu butuh perbaikan atau kurang. Jadi kalau pegawai yang butuh perbaikan, berarti pegawai tersebut permasalahannya adalah di hasil kerja. Kalau predikat kurang, berarti pegawai tersebut permasalahannya di perilaku kerja. Jadi ini sangat mudah nanti pimpinan untuk melakukan pemeringkatan predikat kinerja pegawai sesuai dengan distribusi ini. Kalau cukup, berarti minimal 60% pegawai itu butuh perbaikan. Ya. Dimungkinkan ada yang baik, tapi maksimal 10% pegawai yang boleh predikatnya itu sangat baik. Jadi misalnya di dalam satu unit itu ada 20 orang ya, berarti 12 orang, kalau predikatnya unitnya cukup, berarti 12 orang itu minimal pegawainya itu predikatnya juga cukup atau butuh perbaikan. Maksimal 2 orang itu bisa predikatnya sangat baik. Seperti itu. Saya kira sementara ini dulu Pak Gede ya, penjelasan dari kami Bu Eni. Nanti kita perdalam lagi di sesi diskusi dan tanya jawab. Kami kembalikan ke Ibu Eni. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati. Saya ambil minum dulu ya Bu ya, sebentar. Iya, monggo Pak, silakan. Itu tadi adalah paparan yang disampaikan oleh Bapak Yudi. Kami lanjutkan dengan diskusi. Monggo Bapak Ibu yang mau lakukan pertanyaan